Kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang melampaui akal dan pikiran manusia, kiranya menguasai hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Bapak Ibu Saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan buat kita pada minggu pagi ini diambil dari kitab Yesaya di pasal 45, dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 7. Yesaya 45 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Tuhan memakai Kores sebagai alatnya. Beginilah firman Tuhan, inilah firmanku kepada orang yang kuurapi, kepada Kores yang tangan kanannya kupegang, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja, supaya aku membuka pintu-pintu di depannya, dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tertutup. Aku sendiri hendak berjalan di depanmu dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga dan hendak mematahkan palang-palang besi. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel, yang memanggil engkau dengan namamu. Oleh karena hambaku Yakub dan Israel, pilihanku, maka aku memanggil engkau dengan namamu, menggelari engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, kecuali aku tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau, sekalipun engkau tidak mengenal aku, supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Demikian firman Tuhan. Shalom buat kita semuanya. Horas. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, ada baiknya saya memperkenalkan diri saya. Sebagaimana yang sudah disampaikan Amang Sintua tadi, saya Pendeta Rio Pendinawan, Inang Buru Tarigan. Kami dikaruniai anak 3 orang, yang paling besar kelas 2 SMP, yang paling kecil 4 tahun masih. Kami melayani di HK Resort Bandung dan sudah melayani kurang lebih 1 tahun 8 bulan. Jadi masih baru Bapak Ibu. Tapi ada satu kata yang sudah saya dapatkan di Bandung ini, sampurasun. Nah, horas itu artinya ya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mungkin itu perkenalan singkat yang bisa saya sampaikan. Nanti di lain waktu mungkin kita bisa lebih mengenal lebih dalam lagi. Bapak Ibu, tahun 2012 saya ditempatkan melayani di HKI Parsikaman, tepatnya Kecamatan Adiakoting, perbatasan antara Tapanuli Utara dengan Tapanuli Tengah. Di sana ada jemaat kita yang sudah lanjut usia, sekitar umurnya 66 tahun. Dan karena sudah lanjut usianya, dia kebetulan sakit. Dan karena sakit dia terbaring di tempat tidurnya. Dan sudah bertahun-tahun dia tidur di tempat tidur itu dan tidak bisa lagi bergerak. Nah, alhasil keluarga berdiskusi, apa yang harus kita lakukan kepada orang tua kita ini? Karena ternyata di punggungnya itu sudah ada borok. Karena sudah lama dia tidur di tempat tidur, sudah ada luka, bahkan sudah bolong Bapak Ibu. Di punggungnya bolong. Maka mereka sepakat, udah kita bawa saja ke Tarutung, ke rumah sakit umum.
Maka mereka sepakat dibawa ke Tarutung. Nah, setelah beberapa minggu di Tarutung dirawat, lukanya gak kunjung sembuh. Dan pihak medis rumah sakit mengatakan mungkin ibu ini sudah tua, karena memang sudah semakin kurus. Mungkin ini sudah tua, jadi imun tubuhnya untuk menyembuhkan tubuhnya meskipun dibantu dengan obat-obatan tidak lagi sanggup. Jadi disarankan dari pihak medis, bawalah pulang. Ngama tua be, sudah tua, bawalah pulang. Maka keluarga dengan berat hati sebenarnya membawa orang tuanya pulang. Dan dokter mengatakan, berikanlah apa yang dia suka. Lia ma'akan adabui, bahasa Bataknya. Apa yang dia minta, kasihlah. Dan mereka membawa pulang. Karena dia tinggal di rumah anaknya yang paling besar, maka parumainnya ini mengurus dengan tulus hati. Dan kebetulan di kampung itu ada bindes, bidan desa. Dan dia dipanggil sekali seminggu untuk datang ke rumah itu, untuk membersihkan luka itu. Dan bidan itu mengajari parumainnya itu, menantunya itu, untuk bagaimana cara untuk membersihkan luka orang tuanya itu. Dari pihak medis tadi dari rumah sakit mengatakan gak mungkin lagi dia bisa sembuh, sudahlah bawalah pulang. Tetapi parumainnya itu tidak patah semangat. Mereka bawa pulang, tetapi dia gigih merawat mertuanya itu. Dia tidak merasa jijik. Dia dibantu oleh bidan tadi, dibersihkan. Dan pada akhirnya sembuh Bapak Ibu. Dan inang itu masih bisa hidup sampai 3 tahun. Pihak medis dari rumah sakit dan dokter mengatakan sudah bawalah pulang. Tinggal menunggu waktunya. Payamati kina namanya. Walaupun semua kita menunggu waktu kita ya. Semua kita menunggu waktu. Tetapi dari segi medis, dokter mengklaim tidak mungkin lagi sembuh. Udah bawa pulang. Tetapi parumain ini mengurus bagaimanapun harus keurus. Hanya bidan desa yang membantu dia bisa sembuh Bapak Ibu. Kita bisa melihat perbandingannya ya. Dari rumah sakit umum seorang dokter dengan bidan desa dan parumainnya itu yang tidak ada sama sekali pengalaman untuk pengobatannya, medis tidak ada sama sekali pengalaman, tetapi dia bisa sembuh. Dan ketika saya diundang untuk melakukan perjamuan kudus, Bapak Ibu, mereka mengatakan ini semua adalah kuasa Tuhan. Karena pihak medis sudah mengklaim tidak mungkin sembuh, hanya menunggu waktu. Tetapi hanya pelayanan yang sangat sederhana, tapi dibungkus dengan ketulusan dan keikhlasan, Tuhan bekerja, bisa disembuhkan. Sebenarnya nggak masuk akal Bapak Ibu, masa pihak rumah sakit sebenarnya itu adalah bagian yang sangat biasa dilayani, tetapi mereka mengklaim itu dan menyuruh pulang. Dan keluarga itu Bapak Ibu bersuka cita, dan mereka mengatakan itu semua adalah mujizat Tuhan. Sangat luar biasa Bapak Ibu. Itu adalah menjadi kesaksian pengalaman saya dalam pelayanan, sesuatu yang sudah diklaim dari pihak yang berotoritas untuk mengatakan itu, dari pihak medis. Tetapi dengan pelayanan yang sederhana, dengan seorang bidan di desa bisa sembuh. Semuanya adalah karena kuasa Tuhan. Apa yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu, bahwa harus kita akui tiada yang mustahil bagi Tuhan. Dalam Lukas 1 ayat 37 sangat jelas dikatakan, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Dan inilah yang menjadi topik utama sebenarnya dalam khotbah kita pada saat ini. Ketika bangsa Israel terbuang ke Babel, mereka terbuang ke Babel menjadi budak
Dan itu karena ulah mereka, karena perbuatan dosa-dosa mereka, karena kedegilan hati mereka, tidak mau lagi takut kepada Tuhan, tidak mau lagi taat kepada Tuhan. Bahkan paling ekstrimnya mereka menyembah berhala. Dan hukuman Tuhan itu sebenarnya sudah dibuatkan oleh para nabi, termasuk Yeremia. Yeremia mengatakan bahwa mereka harus dibuang ke Babel kalau tidak bertobat 70 tahun. Dan itu menjadi pertentangan dengan nabi yang sesat itu, Hananya, yang mengatakan, oh tidak, cuma 2 tahun. Hanya untuk menyenangkan raja, dia menubuatkan sesuatu yang salah. Dan itu menjadi pertentangan yang luar biasa. Raja menyenangi apa yang dikatakan Nabi Hananya, dan dia sangat benci melihat Yeremia yang menyampaikan dengan sebenarnya apa yang telah disampaikan oleh Tuhan. Raja hanya mau mendengarkan sesuatu yang menyenangkan telinganya. Dia tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Pada akhirnya memang dibuang. Mereka terbuang di Babel dan menjadi budak. Namanya budak, Bapak Ibu, akan disiksa, dipukul, ya. Tidak mungkin seorang budak itu disekolahkan. Tidak mungkin seorang budak itu diberikan makanan-makanan yang enak. Tidak mungkin itu. Juga dulu kita, dalam tradisi kita orang Batak, ada juga dulu budak, Bapak Ibu. Dalam budaya Batak, tradisi Batak dulu, kita juga memiliki kasta itu, babu namanya. Itu makanya kalau babu atau hatuban dalam bahasa Batak, itu makanya kalau dalam tangga rumah Batak itu bisa kita kenal mana rumah babu atau hatuban, mana rumah seorang raja. Jadi kalau dia ganjil, maka itu adalah rumah seorang raja. Tapi kalau anak tangganya, maksudnya anak tangga ke rumahnya dia genap, itu rumah seorang babu, hatuban, budak. Tapi kalau ganjil, itu adalah rumah seorang raja. Kenapa ganjil? Karena tangga pertama mau masuk ke rumah, maka budaklah yang dipijak untuk masuk tangga kedua, atau tangannya yang dipijak untuk melangkah ke tangga yang kedua. Itu budaya kita Batak dulu. Kita sangat bersyukur, Bapak Ibu, kekristenan datang ke daerah tanah Batak. Itu makanya sekarang jadi semua anak niraja, buru niraja sudah. Ujung gak mau laturong. Karena semua merasa raja, semua. Sehingga sulit juga, Bapak Ibu. Tapi kita sangat bersyukur, Bapak Ibu, itu kita bisa dilepaskan dari ikatan kasta-kasta seperti itu, karena kita sama di hadapan Tuhan semuanya. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika bangsa Israel diperbudak, tidak ada kemungkinan mereka bisa kembali ke tanah mereka, ke tanah Kanaan. Tidak ada bisa kembali, karena mereka memang dipersiapkan sebagai budak, sebagai alat kerajaan Babel untuk dipekerjakan, membantu pekerjaan mereka. Tetapi ada sesuatu yang luar biasa dari kuasa Tuhan. Seorang yang tidak mengenal Tuhan, seorang yang tidak menyembah Tuhan Allah Israel, justru itu yang dipakai oleh Tuhan untuk membebaskan mereka. Raja Kores itu, dia bukanlah orang yang percaya kepada Tuhan. Dia orang yang tidak yakin kepada Allah Israel. Dia penyembah berhala, Bapak Ibu. Tetapi Tuhan memakai dia untuk membebaskan umatnya dari pergumulan penderitaan mereka. Bangsa Israel telah mengklaim bahwa mereka tidak mungkin lagi bisa dibebaskan. Tetapi ada kuasa Tuhan yang tidak mungkin dimungkinkan oleh Tuhan. Yang mustahil bagi manusia, mungkin bagi Tuhan. Dan inilah yang harus kita yakini, Bapak Ibu. Ketika Kores membebaskan mereka, memang harus kita akui, dalam dunia perpolitikan, Bapak Ibu, banyak yang mengklaim memang karena Kores itu orang yang baik, meskipun dia orang yang tidak beragama seperti orang Israel, meskipun dia tidak menyembah Allah Israel, memang dia orangnya yang peduli kepada bangsa-bangsa yang lain. Ada yang mengatakan demikian, bahwa kita murni dibebaskan bukan karena Tuhan, ya memang karena Kores. Banyak yang mengatakan demikian, Bapak Ibu.
tidak bisa melihat karya Tuhan itu dalam pribadi Kores. Sama seperti epistel kita itu. Orang yang pintar dan bijaksana di dunia ini tidak bisa melihat kuasa Tuhan di dalam diri Yesus, termasuk orang Farisi dan orang Saduki, karena mereka selalu mengatakan, kita kenal dia kok, dia kan anak Yusuf tukang kayu, ngapain kita percaya sama dia? Tetapi murid-murid yang 70 orang yang diutusnya itu untuk pergi ke desa menyampaikan kabar baik, mereka yakin dan percaya meskipun mereka tidak bersama dengan Yesus. Mereka disuruh, diperintahkan, pergilah untuk memberitakan kabar baik. Orang-orang inilah orang-orang yang kecil. Bahasa Batak, jolma nadi si odihonon. Orang-orang yang kecil. Mereka pergi untuk melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Dan mereka kembali lagi dengan sukacita. Mereka mengatakan, roh jahat pun tunduk kepada kami dengan mengandalkan namamu. Dan itu hanya bisa terjadi bagi orang-orang yang tulus menerima Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi bagi orang-orang Saduki, orang-orang Farisi, yang pada waktu itu orang-orang yang pandai, yang bijaksana, yang sangat dihormati Bapak Ibu, tidak bisa melihat kuasa dalam diri Yesus itu. Sama seperti orang-orang Israel dulu di Babel. Mereka tidak bisa melihat kuasa Tuhan yang memakai Kores untuk membebaskan mereka. Mereka hanya mengatakan itu kan karena Persia sudah menang atas peperangan, mengalahkan Babel sehingga kita dibebaskan. Mereka hanya memakai logika berpikir, tidak ada campur tangan Tuhan di sana. Tidak ada campur tangan Tuhan di sana. Mereka mengatakan itu. Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hal itu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Hal itu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, ketika ada jemaat kita dari Medan, ketika saya melayani di Medan, ada jemaat kita yang pergi ke pesta ke Samosir. Dan dari Medan mereka pergi ke Samosir melewati Tele. Ya, dulu jalannya masih rawan. Dan waktu mau pulang ke Medan melewati Tele, ternyata mobil mereka, bus mereka jatuh terguling. Dan di samping di tebing itu ada pohon pinus yang besar tumbuh. Dan hanya gara-gara itulah maka bus itu tidak jatuh ke jurang ke bawah sehingga bisa mereka diselamatkan. Semua jemaat kita yang sudah kembali ke Medan semua bercerita, waduh Amang, terima kasih Amang, utung gua dong hawi nabuluni. Syukur ada itu kayu yang besar menghalangi bus kami sehingga tidak jatuh ke bawah. Kalau tidak Amang, kami tidak bisa kembali. Kami mungkin semua sudah mati. Tetapi juga ada yang mengatakan, mau lihat mari Tuhan ya Amang. Terima kasih buat Tuhan. Itu bukanlah kebetulan, tetapi pohon itu Tuhan pakai untuk menolong kami supaya kami tidak binasa. Dalam perjalanan kehidupan kita, itu juga sering terjadi Bapak Ibu. Sesuatu yang kita dapatkan sering kita hanya mengandalkan diri kita. Oh, kalau bukan karena aku. Oh, kalau bukan karena kekuatanku. Kalau bukan karena usahaku. Sering kita mengesampingkan kuasa Tuhan itu dalam kehidupan kita. Tapi saya mau menyampaikan kepada kita semua Bapak Ibu, bahwa sebagai orang yang percaya, Bapak Ibu, bahwa Tuhan tidak pernah menjauh dari kehidupan kita. Bahwa Tuhan tidak pernah menjauh dari kehidupan kita, meskipun itu di tengah-tengah pergumulan persoalan dalam kehidupan kita. Itu adalah problema bangsa Israel di Babel. Memang harus kita akui, pergumulan persoalan dalam kehidupan kita itu bisa Bapak Ibu kita yang membuatnya. Karena kita sakit leper karena selalu mabuk, ya, sakit leper karena begadang terus, macam habuk kuna geleng, ya, kan begitu. Sakit lambung karena makan Indomie, gak teratur makan, kan itu karena perbuatan kita. Tetapi ada juga pergumulan-pergumulan dalam kehidupan kita, memang sesuatu yang tidak kita inginkan. Kita sudah atur pola makan, atur jam tidur, semua makanan diatur. Penyakit juga datang.
Ada juga yang demikian Bapak Ibu. Ada kadang pergumulan itu kita tidak sadar, keluar dari rumah udah datang pergumulan. Kita tidak tahu itu. Pergumulan persoalan itu bisa aja seperti bangsa Israel karena ulah mereka. Tetapi pergumulan juga itu bisa terjadi Bapak Ibu di luar kendali kita, bukan memang karena perbuatan kita. Itu makanya Martin Luther mengatakan, tak seorang pun yang bisa melarang burung terbang dari atas kepalanya, tapi jangan pernah biarkan hinggap di atas kepalamu dan bersarang. Tak seorang pun yang bisa melarang datang pergumulan persoalan dalam hidupnya, tapi jangan biarkan tinggal di dalam hati dan pikiran. Anon gawe mati beriba, nanti jadi sakit, stres. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pengenalan kita kepada Yesus itu sebagai sumber keselamatan itu yang paling utama. Dan itu adalah menjadi ciri karakter orang Kristen yang rohaniawan, bahwa segala seluk-beluk kehidupannya dia selalu mengatakan, kalau bukan karena Tuhan, aku tidak apa-apa. Kalau bukan karena pertolongan Tuhan, aku tidak apa-apa. Mungkin dari kita orang tua yang ada di sini Bapak Ibu, ketika merantau dari Bonapasogit naik Tam Thomas, ya mungkin masih ada Bapak Ibu yang masih mengalami itu, naik Tam Thomas ya. Dia melambaikan tangan. Ada lagu yang selalu diputar. Ya, kenangan itu Bapak Ibu, apa yang kita bawa dari kampung? Ada. Kebanyakan orang tua Bapak Ibu mengatakan, waduh, enggak ada yang kami bawa. Semuanya hanya mengandalkan sibaran nasib, sebagian orang mengatakan. Tetapi ada juga yang mengatakan, ya memang kami hanya mengandalkan iman kami. Walaupun banyak kita orang Batak ya yang merantau ke Jawa ini, ya semuanya tinggal di pekerjaannya tinggal di terminal. Dulu katanya, kebanyakan tinggal di terminal. Hanya beberapa orang saja yang bekerja di pemerintahan atau swasta. Kebanyakan itu bekerja ya serabutan. Bahkan ya pekerjaannya di terminal. Apa kerjanya di terminal? Mencopet. Itu Karijona. Itu kerjanya dulu katanya. Jual koran, merampok. Ya iya. Coba kalau diskusi dengan orang-orang tua kita yang memang murni dia berangkat dari kampung, bukan karena kerja ke sini, berangkat dari kampung ke sini merantau. Pada umumnya itu makanya terminal-terminal itu hampir orang kita Batak itu yang menguasainya. Iya, itu adalah kesaksian dari orang tua kita. Tetapi sekarang setelah tua, banyak mereka yang menyaksikan, ya memang itulah perjalanan hidup kami yang pendek, tetapi itu harus kami akui, itu adalah karya Tuhan. Banyak dulu amang katanya yang mati dibuang begitu saja, gak tahu kita. Itulah pengalaman kami, kata orang tua. Tetapi kami bisa ada sampai sekarang, itulah kasih karunia Tuhan, pertolongan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita mau dicelikkan mata rohani kita melihat pertolongan Tuhan dalam segala pergumulan kita. Mungkin kita ada bergumul karena mungkin anak-anak kita tidak kunjung mendapatkan pasangan hidupnya. Karena ini juga persoalan di gereja kami, Bapak Ibu. Ngamar umur, amang, pertanyaan, ibadah atau apapun, apa doa yang mau kita doakan? Maka dan aku namang asa dapat rokap nak katanya. Saya kurang tahu di sini ya Bapak Ibu, mudah-mudahan enggak ya. Tapi di gereja kami hampir itu selalu. Ada banyak kaum muda-mudi yang sudah berumur tapi belum menikah. Itu pergumulannya. Mungkin ada Bapak Ibu pergumulan kita karena penyakit tidak kunjung sembuh. Mungkin ada pergumulan kita karena ekonomi kita, tetangga kita, rekan sekerja. Mungkin ada banyak persoalan-persoalan yang terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi apa yang disampaikan oleh William Berkeley, seorang penginjil, dia mengatakan, don't let your anxious to be barrier to get the way your God in your life. Jangan biarkan kekhawatiranmu itu menjadi penghalang dalam hidupmu untuk memperoleh jalan Tuhan. Be closer to the God. Jadilah semakin dekat kepada Tuhan, semakin dekat kepada Tuhan.
Dan ketika kita kuat Bapak Ibu dalam pergumulan itu, seperti apa yang dialami Ayub, dia berjuang. Bahkan istrinya mengatakan, sudah kutuki ajalah Tuhanmu itu enggak betul itu. Masa kau berdua dengan baik, tapi inilah yang kau dapatkan. Tapi Ayub mengatakan dengan luar biasa, aku telah menerima yang manis daripada Tuhan, aku juga patut layak menerima yang pahit dari Tuhan. Itulah iman yang sangat luar biasa. Mungkin pada saat ini kita bersuka cita Bapak Ibu, marilah tetap bersyukur. Tetapi mungkin kita ada yang bergumul karena persoalan-persoalan keluarga, persoalan pekerjaan, persoalan anak, persoalan apapun itu ataupun penyakit. Bapak Ibu tetaplah bersyukur seperti apa yang dikatakan oleh Paulus dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Atau dalam Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Itu adalah kesaksian iman orang-orang yang percaya. Dan saya yakin bahwa kita semua orang-orang yang percaya yang telah hadir di sini, yang telah dipanggil Tuhan untuk bersekutu pada kebaktian pagi ini, kita semua orang-orang yang percaya, yang diangkat Tuhan menjadi anaknya, sehingga kita menjadi pewaris dalam kerajaannya. Jangan pernah ragukan itu. Karena itu Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalaupun ada pergumulan, persoalan dalam kehidupan kita, jangan pernah menyalahkan yang lain. Never blame anyone. Jangan pernah menyalahkan yang lain. Tetapi lihatlah, meskipun dalam ruangan ini tertutup dengan tembok dan tidak ada pintu jalan keluar, tetapi kalau kita bersama Tuhan, Tuhan bisa membuat pintu. Kalaupun kita melihat tidak ada jalan keluar dalam pergumulan persoalan kita seperti bangsa Israel, tetapi dengan kuasa Tuhan, Dia bisa memakai orang yang tidak percaya, yang tidak mungkin Dia membebaskan Kores itu, bangsa Israel. Tapi Tuhan memakai dia. Ada sesuatu Bapak Ibu yang tidak bisa kita pikirkan, Tuhan telah pikirkan. Ada sesuatu yang tidak bisa kita rencanakan, Tuhan telah rencanakan. Maka serahkanlah seutuhnya hidupmu kepada Tuhan, supaya Dia yang bertindak. Dalam 1 Petrus 5 itu dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Apapun kekhawatiran kita, persoalan pergumulan kita, ingatlah Bapak Ibu, meskipun bangsa Israel orang yang tegak tengkuk meninggalkan Tuhan, mengingkari janji Tuhan, memberontak kepada Tuhan, tapi luar biasanya kasih Allah itu, Dia masih memberikan kesempatan. Melalui Kores mereka diterima kembali, mereka disambut kembali. Makanya Yesus mengatakan dalam Matius 28 ayat 11, datanglah yang letih lesu, ya, dan yang berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Apapun pergumulan persoalan Bapak Ibu, datanglah kepada Yesus. Yesus welcome kepada kita. Jangan melihat dosa, jangan melihat sesuatu masa lalumu, tapi lihatlah ke depan. Lihatlah ke depan kepada Yesus itu. Mari kita pandang bahwa Yesus itu adalah Allah yang murah, Allah yang maha pengasih, dan Dia tidak pernah menolak kita Bapak Ibu. Dia tidak pernah mengatakan terlalu banyak dosamu, terlalu besar dosamu. Tidak, justru Dia menanti kedatangan kita, mengundang kita malah dalam kehidupan kita ini. Marilah, tinggal kepada kita bagaimana respon kita Bapak Ibu. Jangan katakan, oh saya tidak ada pergumulan, saya tidak ada persoalan, hidupku sekarang penuh bahagia, aku tidak butuh Tuhan. Jangan pernah mengatakan itu. Songo sorhani pada tidak mulut, seperti roda adu pada titeh bahasa Indonesia sadu, ya, itu yang ditarik-tarik kuda itu. Hidup ini ibarat ban yang berputar, roda yang berputar. Tak selamanya kita Bapak Ibu muda, akan ada tua. Tak selamanya kita sehat, akan ada masanya kita sakit. Tak selamanya kita enjoy dalam kehidupan ini. Akan mungkin suatu saat akan tiba kita kepada kesedihan, sadness dalam kehidupan kita. Tetapi apapun itu, suka maupun duka, tetaplah berdiri dalam iman kepada Yesus.
bahwa Yesus itu adalah sumber keselamatan kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat segala sesuatu yang Tuhan bolehkan terjadi dalam kehidupan kami, karena kami yakin dan percaya tidak ada sesuatu pun yang terjadi dalam kehidupan kami yang kebetulan, tetapi Tuhan telah rancang sedemikian indah untuk kami orang yang percaya kepadamu. Apapun pergumulan, persoalan, tantangan, rintangan yang dihadapi jemaat-Mu Tuhan, baik itu penyakit dalam ekonomi, baik itu persoalan keluarga, baik itu tentang anak, apapun itu Tuhan, kami yakin dan percaya Engkaulah sumber keselamatan. Engkaulah yang membebaskan mereka dari semua pergumulan itu. Dan taruhlah hati yang sabar untuk menantikan pertolongan Tuhan, karena kami yakin dan percaya pertolongan Tuhan tidak akan pernah terlambat. Kami aminkan itu dalam kehidupan kami, dan biarlah kami melangkah dalam perjalanan hidup kami dengan mengandalkan Engkau Tuhan, bahwa dengan bersama Engkau kami akan tetap hidup dalam pengharapan sukacita dari Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.